أنت العليم وأنا محمدا عظيم وكل سائل محمدا يا ربي اسمك يا عظيم أنت الكريم كريم في العسل أنت اللطيف لطيف أنت عزيز ما تزال به فقير فأنت بالسبيل قل يا عليم أنت العليم وأنا محمدا العليم وكل سائل محمدا يا ربي اسمك يا عظيم حي كريم كريم عزيز باقي ولي جميل متين عبد إله وحيد بار رؤوف بالعبيد قل يا عليم أنت العليم وأنا محمدا العليم وكل سائل محمدا يا ربي اسمك يا عظيم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء مع سلام مما نفعل يا متين قل يا عليم أنت العليم وأنا محمدا العليم وكل سائل محمدا يا قلوبي اسمك يا عليم والآل والصحب الوصول سادوا به بيدا وسول لا سيما ماله المحسود سائق الإله والدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله rabbil alamin. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muhadirin Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi beserta seluruh
pengurus, Paman Zain Abbas, para imam lainnya, Dr. Abdurrahman Bakfir, Paman Sufni, Ustadz Irsyad, dan juga yang kami muliakan Al-Habib Alwi Al-Bar, Allah Ta'ala bituli hayati wa umrih, Ustadz Jamal, wa jami' asatiz wa hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas biografi penyusun kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, Al-Imam Az-Zabidi Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Al-Hanafi Az-Zabidi. Kitab ini adalah kitab ringkasan Sahih Bukhari yang paling populer di kalangan para ulama. Bahkan Musnid Dunya Syekh Yasin Al-Fadani, kita sebagai warga Indonesia patut berbangga bahwa salah satu ulama di masa kita yang memiliki sanad terbanyak di seluruh dunia, baik sanad keilmuan, sanadul ilm, sanad quru, sanad syuyukh, sanad ijazah, sanad kitab, sanadul kutub, sanad turuk as-sufiyah, bahkan sanad tarekat para sufi, semua ada di tangan beliau. Jadi diberikan julukan Musnid ad-Dunya, man yarwil haditha bi isnadi, orang yang meriwayatkan hadis dengan rantaian sanad. Jadi beliau memiliki sanad di masa kita ini, ya sudah wafat beliau tahun 90-an ya. Itu sanad terlengkap yang ada di dunia ini, yang dimiliki oleh seorang ulama. Musnid Dunya diberikan julukan Musnid Dunya Syekh Yasin Al-Fadani. Kita patut bersyukur, patut berbangga. Kiri ada yang mengatakan ya beliau itu masih keturunan para Sultan Palembang, sama seperti Sultan Badruddin Sani dengan gurunya di samping Al-Habib Umar As-Sagaf dan istrinya. Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf. Anaknya beliau di Tondano, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf, dari Palembang, diasingkan oleh Belanda ya. Nah, Musnid Dunya Syekh Yasin Al-Fadani memiliki sanad yang bersambung kepada pengarang kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, Al-Hafiz Al-Mutqin Al-Imam Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi Al-Hanafi. Beliau sebutkan di kitab beliau kumpulan sanad Al-Iqdul Farid min Jawahiril Asanid. Beliau mengatakan, saya mengambil sanad kitab tersebut Mukhtasar Az-Zabidi beserta seluruh kitabnya Imam Az-Zabidi. Jadi bukan hanya sanad kitab Mukhtasar ya, At-Tajridus Sharih li Ahadits Al-Jami'is Sahih, tapi juga kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Az-Zabidi Asy-Syarji.
Beliau katakan, saya mengambil sanad ini dari Al-Habib Husain bin Hasan Al-Munawwar. Habib Husain mengambil dari abahnya Habib Hasan Al-Munawwar. Habib Hasan bin Umar beserta Al-Habib Abdullah bin Syekh Bafagih, ada Bil Fagih, ada Bafagih. Nah, ini Bafagih. Said Abdullah bin Syekh Bafagih dengan tadi Al-Habib Hasan bin Umar Al-Munawwar mengambil sanad dari muhaddits Surabaya, ya, yang terkenal dengan Habib Boto Putih. Itu haulnya diadakan setiap tahun di Surabaya. Di Surabaya orang semua kenal itu, ya, namanya Habib Syekh bin Ahmad Bafagih, atau dikenal dengan Habib Boto Putih. Kemudian beliau mengambil dari gurunya di Makkah, karena beliau lama belajar juga di Makkah, kepada Syekh Umar bin Abdul Karim Al-Attar Al-Makki. Syekh Umar mengambil dari Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, sahibul Tajil Arus wa Ithaf Sadatul Muttaqin. Kemudian beliau mengambil dari gurunya di Mesir, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa bin Syekh Al-Idrus yang dimakamkan di Kairo. Habib Abdurrahman mengambil sanad ini dari ayahnya Habib Mustafa bin Syekh Al-Idrus. Habib Mustafa mengambil dari Alamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang Haddad yang berikan gelar Alamatud Dunya, ya, ulama yang paling alim sedunia di zamannya. Kemudian Al-Ujaimi mengambil dari Ibadullah bin Abi Bakar Bashu'aib Al-Hadrami. Beliau mengambil dari Sayyid Al-Habib Ahmad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, sahib al-Inad. Kemudian beliau mengambil dari Sayyid Ahmad, ya, bin Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Husaini Al-Yamani, ngambil dari ayahnya Sayyid Muhammad Al-Husaini Al-Yamani. Sayyid Muhammad mengambil dari gurunya Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai Asy-Syaibani Az-Zabidi, pengarang kitab Maulid Ad-Dibai. Pengarang kitab Maulid Ad-Dibai Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai Asy-Syaibani Az-Zabidi mengambil sanad kitab At-Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami' Sahih langsung dari gurunya. Ini gurunya, yaitu Al-Hafiz Al-Mutqin Al-Muhaddits Al-Imam Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi Al-Hanafi. Itu sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan beliau juga punya sanad syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, lengkap sanad beliau, ya. Fathul Bari itu ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, berguru kepada ahli lughah Fairuz Abadi.
Fairuz Abadi menulis kitab kamus bahasa Arab, judulnya Al-Qamus Al-Muhit. Al-Qamus Al-Muhit dijelaskan oleh Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Lughawi Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dengan judul kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus, cetakan baru 22 jilid. Itu pun Syekh Yasin memiliki sanad. Jadi Fathul Bari ini diibaratkan kitab syarah hadis, tapi memuat juga tentang masalah ilmu bahasa Arab seperti kamus. Juga ada keterangan fikih, ada keterangan dari ulama-ulama ahli hadis, ahli tafsir, lengkap Fathul Bari. Sehingga Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani dalam kitab Fahrasul Faharis menyebutkan, Fahrasul Faharis kitab kumpulan sanad karangan ulama ahli hadis Maghrib, ya, Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani. Di situ memuat riwayat daripada Al-Allamah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani' mengatakan bahwa Fathul Bari itu adalah qamus daqaiqil ulum wal funun, ibarat kamus yang menguraikan ilmu-ilmu yang terperinci dan cabang-cabangnya. Nah, ternyata Syekh Yasin Al-Fadani juga memiliki sanad kitab kamus tersebut, Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Ada dua jalur. Jalur pertama, Syekh Yasin Al-Fadani mengambil dari Syekh Jam'an bin Ma'mun. Syekh Jam'an bin Ma'mun mengambil dari Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi Syekh Abdul Somad Palembang. Kedua-duanya langsung mengambil kepada pengarang kitabnya, Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Itu sanad pertama, kitab Tajul Arus. Sanad kedua, Syekh Yasin Al-Fadani mengambil kepada Syekh Azhari. Syekh Azhari mengambil kepada Al-Mu'ammar Kabir Syamsuddin Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, kaki buyutnya Habib Ali. Namanya Al-Mu'ammar. Mu'ammar itu gelar orang yang umurnya 100 tahun lebih, disebut Al-Mu'ammar. Syamsuddin, kebiasaan ulama kalau namanya Muhammad, gelarnya itu matahari agama, Syamsuddin. Makanya Imam Zahabi gelarnya Syamsuddin, Imam Romli gelarnya Syamsuddin, karena nama awalnya Muhammad. Dan mereka ulama, maka biasanya diberikan gelar Syamsuddin. Muhammad, namanya Muhammad. Kalau namanya Ahmad biasanya disebut Syihabuddin, meteor agama atau awan agama. Bisa diartikan meteor, Syihab, meteor agama. Kalau namanya Ali biasanya diberikan julukan Nuruddin. Makanya Syekh Ali Jum'ah itu Nuruddin, Syekh Ali Jum'ah. Itu tradisi para ulama. Nah, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar mengambil sanad kitab Tajul Arus kepada ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar yang ada di Surabaya. Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar mengambil dari salah satu tokoh kiai di Surabaya bernama Kiai Musa. Kiai Musa mengambil sanad ini langsung dari pengarang kitab Tajul Arus, Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Itu sanad keilmuan, ya. Jadi terpadukan sanad ulama Hadramaut
khususnya yang ada di Tarim, di Inat dan sekitarnya, terpadukan dengan sanad keilmuan ulama Zabid, dan terpadukan juga dengan ulama-ulama Mesir. Itu. Jadi satu sanad, ulama Zabid, ulama Hadramaut, dan ulama Mesir. Dan ada di sanad yang lain terpadukan dengan ulama-ulama Syam yang ada di Suriah. Nah, orang kalau sudah hafal itu kitab Tajul Arus 22 jilid, kalau dia sudah hafal ini kitab, kuasai kitab Jami' Durus, ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, kawafi, arud, kemudian dia paham kitab Maqamat Hariri karangan Al-Qasim bin Ali Al-Hariri, ya, kitab kesenangan guru saya dari gurunya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf Bukit Duri, dan dia menguasai dan menghafal kitab Al-Alfaz Al-Kitabiyah karangan Syekh Abdurrahman bin Isa Al-Hamadani. Ya, kalau nama kota mimnya dibaca fathah Al-Hamadani, kalau mimnya disungkur dibacanya Al-Hamdani. Al-Hamdani nama suku di Yaman, Al-Hamadani nama kota itu sekitar Persia dan Khurasan. Kalau ini sudah dikuasai dengan alfiyahnya, dengan syarahnya Ibn Aqil, kemudian menguasai Jami' Durus, kitab beli Jami' Durus, nomor wahid. Jadi kitab-kitab ini dikuasai. Makanya kalau disebut lughawiyun, pasti banyak kitab bahasa yang dikuasai. Gitu. Baik. Nah, ini sanad dari pengarang kitab Al-Imam Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi Asy-Syarji. Jadi murid beliau Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang kita bacakan maulidnya itu muridnya. Guru beliau satu sanad dengan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir tahun 812 Hijriah, wafat 893 Hijriah. Lahir di Zabid, ada satu perkampungan namanya Syarjah, makanya diberikan nisbat Syarji. Syarjah nama kampung dekat Zabid. Lahir di tahun 812 Hijriah, 12 Ramadan. Kemudian beliau wafat tanggal 9 Rabiul Akhir tahun 893 Hijriah di kota Zabid. Kota Zabid adalah kota yang dibangun oleh atau di masa Ma'mun. Ma'mun itu masa Daulah Abbasiyah. Jadi dibangun secara resmi itu kota di masa Ma'mun. Tapi sebenarnya di masa Nabi kota ini sudah ada. Ini kurang sependapat sih dengan saya. Bukan di masa Daulah Abbasiyah. Jauh di masa Rasul Muhammad SAW kota Zabid sudah ada. Nah, sebab itulah Syekh Abdul Razak As-San'ani dalam musnafnya meriwayatkan ada sekelompok sahabat dari Yaman datang menemui Nabi memeluk agama Islam, dipimpin oleh sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Mereka menjawab, kami dari Zabid. Saat itu juga secara spontan Nabi berdoa, barakallahu fi Zabid, semoga Allah limpahkan keberkahan, Allah guyurkan keberkahan di kota Zabid.
Doa Nabi sampai saat ini tetap diijabah oleh Allah. Kota Zabid adalah kota yang banyak melahirkan ulama-ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf. Itu banyak terlahir di kota Zabid. Bahkan masjid ketiga dalam sejarah Islam yang pertama kali berdiri dalam sejarah Islam, Masjid Zabid nomor 3. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid apa? Kuba. Masjid Kuba masjid pertama. Masjid kedua yang dibangun pertama kali dalam sejarah Islam, masjid kedua Masjid Nabawi. Masjid ketiga dalam sejarah Islam yang dibangun pertama kali adanya di Zabid, nisbat kepada sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi kota ini kota lama, kota yang berkah, melahirkan banyak ulama dari zaman dahulu sampai hari ini. Zaman dahulu ayah beliau ahli fikih, kakek beliau bernama Abdul Latif. Abdul Latif ahli nahwu, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan ayah beliau dan kakek beliau sebab masih dalam kandungan sang ibu. Ayah beliau telah wafat, begitu juga kakek beliau telah wafat, tapi beliau belajar kepada ulama-ulama yang ada di Zabid. Setelah itu beliau berangkat ke tanah suci Makkah, berguru kepada para ulama yang ada di Makkah. Nanti disebutkan nama-nama gurunya di dalam kitab tersebut. Di antara kitab-kitab yang beliau tulis, ada kitab judulnya Tabaqatul Khawas min Ahli Sidqi wal Ikhlas. Kitab ini menjelaskan siar aulia il Yaman, biografi para wali yang ada di Yaman khusus, tapi tidak semua ya. Ada Imam Yafi', ulama yang ada di Yaman, menulis kitab biografi para ulama, para wali, berjudul Rawdatul Rayahin. Rawdatul Rayahin. Uniknya, tidak ada satupun ulama Yaman yang beliau cantumkan dalam kitabnya, padahal beliau orang Yaman. Jadi beliau membahas wali-wali yang ada di Syam, yang ada di Irak, yang ada di Mesir, tapi tidak membahas tokoh ulama, tokoh aulia yang ada di Yaman. Sehingga anaknya heran ketika anak beliau membaca, "Wahai abah, ini kok gak ada ulama Yaman? Padahal kita ini kan tinggal di Yaman. Adanya ulama Mesir, ulama Maghrib, ulama Syam, ulama Mesir." Maka dijawab oleh Imam Yafi', "Wahai anakku, kalau saya memasukkan satu tokoh ulama Yaman dalam kitab saya, maka tidak mungkin saya hanya menyebutkan satu orang, kan gak enak yang lain. Maka saya harus menyebutkan juga ulama yang lain yang ada di Yaman. Nah, kalau saya menulis biografi ulama Yaman sampai hari kiamat gak selesai, karena terlalu banyak. Ya mendingan saya gak sebut mereka deh. Saya sebut ulama-ulama luar saja. Saya gak mau sebut ulama Yaman. Kalau sebut satu harus sebut yang lain. Kalau sebut yang lain jumlah mereka banyak. Jadi di negeri lain juga banyak, di Syam juga banyak aulia, di Irak. Ini agama rahmatan lil alamin. Allah akan membuat para wali itu merata di seluruh dunia. Dalam satu fase banyaknya di Yaman, satu fase banyaknya di Mesir, satu fase banyaknya di Irak, satu fase akan banyak juga di Indonesia.
Karena agama ini agama internasional, dia akan merata. Tapi di Yaman itu termasuk yang paling banyak para wali, karena dari sejak awal sudah mendapatkan doa khusus Rasul SAW. Seperti Zabid, Nabi doakan barakallahu Zabid, semoga Allah berkahi Zabid, barakallahu fi Zabid. Kota Tarim, Hadramaut, mendapatkan doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, banyak orang murtad setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi, banyak yang keluar dari agama Islam. Tapi penduduk kota Tarim gak ada satu pun yang murtad. Semuanya tetap muslim yang taat, sehingga Sayyidina Abu Bakar bahagia tersebut. Airnya berlimpah, airnya berlimpah. Itu negeri kalau musim panas bisa sampai 50 derajat Celcius, gurun pasir, tapi kalau air lancar. Sampai ada di Si'ib Nabi Hud, sungai airnya bersih, adanya di atas bukit. Di atas bukit, bukitnya batu, bukan bukit gunung ada banyak pohonnya, batu, tapi di atas ada sungai dan airnya jernih bersih, bisa untuk kita mandi, bisa juga untuk minum, ya dia besar dan tidak pernah kekurangan air di kota Tarim. Ini doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya ada yang menamakan Tarim itu kotanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena dapat berkah doanya. Yang kedua, ya Allah perbanyak para wali di negeri tersebut. Ini pun terjadi, ya. Hadramaut tunbitul auliya kama tunbitul ardul baqal. Hadramaut adalah negeri yang menumbuhkan para wali sebagaimana bumi menumbuhkan sayur-mayur. Di zamannya Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf abad 8 Hijriah atau masuk 9 Hijriah, di zaman beliau itu di Zambal, kuburan Zambal itu sudah dikuburkan kurang lebih 10.000 aulia di zaman itu, 10.000 aulia. Nah, jadi Zabid didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menulis kitab juga, ada Al-Fawaid, ada Tuhfatul Ashab, ada kitab Al-Jawab Syafi fi Raddi Allah Mubtadi'i, dan kitab At-Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami' Sahih, Al-Jauharul Latif fil Maulid Syarif. Nah, ini beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zabidi. Ada beberapa yang salah menisbatkan, jadi dinisbatkan kitab At-Tajridus Sharih ini ditulis oleh Husain bin Mubarak. Itu memang Az-Zabidi juga, Az-Zabidi. Nah, ternyata kitab ini yang sebenarnya ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi. Al-Imam Husain bin Mubarak, seorang ulama alim, ahli lughah, mazhab Hambali, ahli fikih, juga terkenal orang yang memiliki akhlak yang baik. Tapi kitab ini bukan karangan beliau, tapi karangan Imam Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi. Di antara guru Imam Zabidi yang terkenal itu adalah Al-Imam Ibn Zazri. Al-Imam Ibn Zazri ini ulama ahli qiraah. Beliau punya kitab An-Nashru fil Qira'atil Ashrah, tentang qiraah 10. Juga kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kemudian Imam Zabidi memiliki murid yang banyak. Cuma di antara murid yang terkenal adalah Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai atau Ad-Daibai Asy-Syaibani Az-Zabidi. Beliau bukan hanya ahli sejarah, sang murid, tapi juga beliau ahli hadis. Ada kitab hadis judulnya Taisirul Usul
ila Jamil Usul min Hadits Rasul. Kemudian kitab sejarah tentang Zabid juga ditulis berjudul Bughyatul Mustafid fi Akhbari Madinati Zabid. Juga menulis kitab sejarah negeri Yaman berjudul Qurratul Uyun fi Akhbari Al-Yamanil Ma'mun. Itu kitab-kitab karangan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Bahkan terakhir saya dapat ada disertasi ya, disertasi dari lembaga namanya Majalah cukup lengkap terkait biografi daripada Al-Imam Az-Zabidi. Nah, Imam Az-Zabidi sebagaimana kita ketahui sebelumnya banyak ulama merangkum Mukhtasar Sahih Bukhari. Ada juga ulama yang terkenal namanya Abu Jumrah, itu juga menulis kitab tentang Mukhtasar Sahih Bukhari. Tapi yang paling terkenal adalah kitab Mukhtasar Imam Az-Zabidi, dinamakan Mukhtasar Az-Zabidi, juga disebut dengan Mukhtasar At-Tajrid Sharih, itu judul kitabnya. Dan Syekh Yasin Al-Fadani memiliki semua sanad kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, itu dimiliki oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari itu semasa dengan beliau, ahli hadis dari Maroko, dari Maghrib, tapi hijrah ke Mesir. Datang menemui Syekh Yasin Al-Fadani. Pada waktu itu sedang disediakan hidangan makan siang. Maka Said Abdullah makan bersama Syekh Yasin Al-Fadani. Lauknya ikan waktu itu. Memperhatikan Syekh Yasin Al-Fadani memakan ikan, itu seperti ada cara tertentu cara makan ikan itu. Said Abdullah coba bertanya, sebenarnya niatnya bercanda, antum punya sanad cara makan ikan dari Nabi Muhammad SAW? Niatnya bercanda. Apa kata Syekh Yasin? Oh naam, saya punya sanadnya. Disebutkan dari guru saya, 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 sampai kepada Rasul SAW. Cara makan satu jenis ikan tertentu, Nabi makannya begini. Makanya saya ikut cara makannya Nabi Muhammad SAW. Kata Said Abdullah, ini sanad ini saya gak punya. Luar biasa, Syekh Yasin Al-Fadani punya sanad cara makan ikan. Bagaimana Nabi ketika makan ikan, tata caranya itu ada riwayatnya dari Syekh Yasin Al-Fadani, diakui oleh Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Nah, ini keistimewaan agama Islam, di mana memiliki sanad yang terjaga hingga saat ini sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu orang manusia di muka bumi ini yang ucapannya tertulis juga dihafal dan memiliki sanad yang lengkap. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi lain gak ada sanad. Qala Nabi Musa, coba cari sanad bersambung ke Nabi Musa, gak ada. Qala Nabi Isa, qala Nabi Ibrahim, sudah diteliti oleh ulama, gak ada sanad. Yang punya sanad hanya Nabi Muhammad SAW. Apalagi para filosof, Aristoteles, Socrates, Plato, itu gak ada sanad.
Kita hanya husnuzon, itu kitabnya mereka. Tapi kalau Nabi bukan husnuzon, itu benar-benar riwayat yang mereka semua orang-orang jujur, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang terpercaya. Satu-satunya yang mereka riwayatkan semuanya terekam biografi hidupnya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama modern bilang Syekh Yasin itu memasukkan ada namanya bibliologi ya. Nah, namanya bibliologi. Biologi itu semua dari kitabnya itu ada referensi dan ada sanad. Itu yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ini biografi singkat tentang Al-Imam Az-Zabidi. Nanti di pertemuan berikut kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab ini, insyaallah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.